Halo, selamat berjumpa kembali dengan Anda Servis Elektronik. Saat ini kita akan memperbaiki kulkas satu pintu, dan ini keluhannya tidak dingin, dan kita akan coba cek kebocorannya pada bagian bodi. Dan ini bodinya sih kita sudah las pengisian freonnya untuk mengetes kebocorannya, dan ini yang sudah dipasang untuk pengisian freon untuk mengetes kebocoran. Kali ini kita akan coba dengan freon R32 agar tekanannya agak kencang. Jadi kita akan isi sampai 100 PSI, dan kita akan tahan di 100 PSI, dan selanjutnya kita akan tunggu kurang lebih ya sekitar 10-15 menit untuk melihat apakah freon yang kita isi 100 PSI turun atau tidak. Kalau dia turun, sudah dipastikan kebocorannya ada di dalam bodi. Kita diamkan dulu sementara, dan selanjutnya kita akan cek apakah turun atau tidak dari 100 PSI yang kita sudah isi. Ya, untuk ujungnya di sebelah yang ada dryernya itu atau ada saringannya itu kita tutup sementara, karena kita coba isi freon untuk mengetahui kebocoran yang ada dalam bodinya. Ya, kita tunggu dulu kurang lebih ya 10 menit lah. Dan ini kelihatan sudah mulai menurun dari 100, sudah menurun dari 100. Kita tunggu lagi sedikit. Nah, ini kelihatan, nah itu sudah mulai kelihatan dia sudah turun dari 100, dan kita akan lihat lagi. Bila turun dari 100 berarti bocornya ada bocor pada pipa bodi, dalam pipa bodi. Nah, ini sudah turun kelihatan, jadi ini menandakan kulkasnya bocor dalam bodi, sehingga kita harus ganti kondensornya. Jadi kita akan pakai kondensor luar, jadi kondensor dalam bodinya kita tidak gunakan lagi. Yang kita akan gunakan adalah kondensor yang bagian luar, jadi kita akan pasang kondensor baru. Dan untuk kulkas satu pintu seperti ini cukup kita pasang kondensor yang 8U. Nah, modelnya seperti ini. Kita akan pasang menggantikan kondensor yang ada di dalam bodi. Jadi ini kita akan pasang untuk menggantikan kondensor yang ada di dalam bodi. Ya, ini kita sementara pasang ini. Kalau jatuh. Nah, jadi kita pasang yang U8 karena kulkas kita akan pasang kondensor yang U8. Ya, seperti ini. Kita baut langsung di bodinya kulkas. Nah, selanjutnya kita akan sambung ke kompresor. Jadi ini kondensornya. Jadi yang pipa yang satunya itu masuk ke kompresor pipa dorong, yang bagian dorongnya dari kompresor, dan yang satunya langsung masuk ke dryer. Jadi yang satunya masuk langsung ke dryer. Nah, ini kita akan sambung. Kita sambung dulu ke bagian yang ke kompresornya.
Ya, seperti ini. Kemudian kita sambung yang ke dryernya atau saringan kulkasnya. Jadi ini intinya dari kompresor masuk dryer, masuk ke kondensor, kemudian masuk ke dryer, terus masuk ke evap di bagian dalam kulkas nantinya. Ya, ini kita akan langsung las. Yang ke bagian saringannya dulu kita las. Ya, kita sambung dulu. Ya, kita sambung seperti ini menggunakan las. Dan usahakan dryernya harus betul-betul masuk sehingga nanti pengelasannya bagus. Nah, seperti ini. Nah, setelah tersambung, kita sambung dengan kawat las. Jadi ini kawat las khusus untuk sambungan antara besi dan tembaga. Dan ini menggunakan kawat las khusus ini, warnanya warna kuning kawat lasnya. Dan ini kawat las ini kalau digunakan langsung lengket, tidak ribet menggunakannya karena dia langsung menyatu walaupun besi dengan tembaga. Selanjutnya kita las yang bagian kompresornya, dan ini tidak memakan waktu lama karena kebetulan ini kulkasnya kami kerja di rumahnya konsumen langsung, jadi kulkasnya tidak dibawa ke tempatnya kami, namun ini kami kerja langsung di rumahnya konsumen. Selanjutnya kita las ini yang ke bagian kompresornya, yang ini pipa dorongnya kita las. Nah, ini kawat las khusus ini untuk menyatukan antara tembaga dan besi. Jadi tidak ribet, standar pabrik punya ini kawat las ini. Nah, setelah bagus, kita akan bikin pipa pengisian freonnya. Jadi kita cabut ini pipa yang lama punya, kemudian kita gantikan dengan pipa pengisian yang baru. Ya, ini kita cabut dan selanjutnya kita masukkan pipa pengisian yang baru. Nah, kita las, dan ini kawat lasnya lain lagi, ini kawat las khusus tembaga saja karena pengisian biasanya hanya tembaga, jadi kawat lasnya pun berbeda, hanya kawat las tembaga biasa, warnanya seperti tembaga yang biasa. Jadi berbeda dengan kawat las yang kita gunakan tadi warna kuning, dan kalau ini warna tembaga yang kita akan gunakan. Nah, ini kawat lasnya berbeda, khusus untuk kawat las tembaga. Ini sekarang kita vakum dan kita usahakan
harus betul-betul bersih dari dalam, dan kita akan tunggu kurang lebih 10 menit. Karena saya punya vakum ini vakum besar, jadi 10 menit cukup untuk vakum. Ya, kita akan mengisi freonnya. Dan ini kita akan tunggu dulu sampai betul-betul bersih. Ya, ini jalur pipanya masuk ke kondensor, jadi dari kompresor masuk ke kondensor, terus keluar ke saringan atau dryer dan masuk ke evap bagian dalam dan keluar ulang ke kompresor. Jadi sistemnya dia dorong masuk ke evap dan keluar ke dia isap ke kompresor. Dan sekarang kita akan mengisi, dan sebelum kita isi kita longgarkan dulu selang warna merah agar freon yang keluar terbuang sedikit untuk mengosongkan angin yang ada di dalam selang. Dan setelah itu kita buka dan kita isi. Dan pengisiannya pun diusahakan harus di posisi 10 PSI. Ini kita akan isi di 10 PSI. Jadi kalau kulkas seperti ini maksimal banyaknya itu sampai 10 PSI. Dan selanjutnya kita akan tunggu sampai betul-betul dingin. Dan ini sementara pengisian, dan kita tahan di 10 PSI seperti ini. Jadi jika kurang dari 10 PSI kita tambah lagi, kita harus tahan di 10 PSI. Jadi khusus untuk kulkas, semua model kulkas mau yang 1 pintu 2 pintu tetap kita isi di 10 PSI. Dan ini kebetulan kulkasnya ini kami kerja di rumahnya konsumen langsung, jadi kami tidak bawa ke tempatnya kami, dan kami langsung kerja di rumahnya konsumen. Ya, kita tahan di 10 PSI. Sambil itu kita rasa kondensornya untuk memastikan panasnya dan berjalan lancar freonnya. Kita pastikan panas kondensornya dan kita tahan di 10 PSI. Kita biarkan dulu sebentar sampai betul-betul dingin di bagian dalamnya. Ya, kita cek bagian dalamnya. Nah, ini sudah dingin dan bahkan sudah merata dinginnya. Selanjutnya kita akan tutup pengisian freonnya. Kita akan tutup pengisian freonnya dan selanjutnya kita potong. Dan yang terakhir kita akan las. Ya, jika video ini bermanfaat, silakan Anda subscribe, like, dan komen di bawah di kolom komentar yang ada, dan share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat mengetahui cara
mengatasi kulkas yang bocor dalam bodi. Ini kita akan tutup. Jadi jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis, dan juga komen. Jika ada yang tidak dipahami, kami siap untuk menjawabnya. Ini kita akan tutup. Jadi tidak perlu menunggu lama untuk bekerja kulkas seperti ini. Cukup kita kerja di rumahnya konsumen. Nah, selesai kita tutup berarti pekerjaan kita tuntas. Dan mohon dukungannya di like, komen, dan subscribe agar kami senantiasa memberikan cara-cara memperbaiki kulkas. Dan jangan lupa komen di bawah kolom komentar yang ada, agar kami pun siap untuk menjawab setiap komentar yang ada di kolom komentar. Nah, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.